warung, maka ngambil di situ dianggap memulai akad jual beli. Tapi karena ini sesuatu yang potensi masalah, Imam Syafi'i mengatakan itu enggak baik, enggak sah. Karena nanti kalau asumsi kamu gedang goreng itu 1.000, ternyata diregani 5.000 kan mangkel. Nah itu resikonya di situ, ya kan? Makanya Imam Syafi'i mengatakan itu profesional. Itu namanya ghormu. Ketika Anda bayar 5.000, itu namanya tebusan kesalahan. Jadi Imam Syafi'i melihat itu tidak jual beli, tapi tebusan kesalahan. Sehingga kalau saya jadi hakim, misalnya pembeli bilang asumsi saya 1.000 Gus, terus kata baek, kata penjual, enggak Gus itu tak jual 5.000, saya harus memenangkan baek. Memenangkan siapa? Penjual, karena penjual adalah pemilik gedang goreng itu, dan posisi yang makan adalah perusak barang orang lain. Gitu. Sehingga dimenangkan penjual, ya dimenangkan penjual. Kenapa dimenangkan? Karena cara berpikir fikih, karena dia yang punya otoritas itu, punya otoritas kepemilikan. Itu dalam fikih madzhab apa? Syafi'i. Itu penting dalam analogi surga dan neraka. Orang khawarij itu kalau ada orang dosa, itu dikatakan sudah tidak Islam lagi, dia sudah keluar dari Islam. Orang dosa itu wajib disiksa oleh Allah. Mereka bilangnya ya wajib. Dalam kelompok Islam itu ada kelompok namanya khawarij, orang yang sangat ekstrim dalam berpikir. Dia mengkafirkan orang yang melakukan dosa apa? Besar, dihukumi kafir. Tapi pendapat ahli sunnah enggak, orang dosa besar ya dosa saja, tapi enggak usah dihukumi kafir. Kenapa? Cara berpikir ahli sunnah, surga neraka itu milik Allah. Kalau yang punya saja enggak apa-apa, ngapain ada yang ribet? Yang punya surga neraka itu Tuhan, dan Tuhan memanggil-manggil orang yang salah itu disuruh tobat, anibu ila rabbikum. Wahai hambaku yang berlebihan, yang masih dosa, ayo kembali ke saya. Kapan saja kembali ke saya tak terima. Sehingga dalam madzhab ahli sunnah, otoritas khitab, otoritas kepemilikan yang berhak ya yang punya, orang lain itu nomor 2. Sehingga tadi kalau Anda bawa kayak motor saya, dan Anda teman akrab saya, tidak pamit saya, kalau saya bilang itu nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Kalau saya bilang apa-apa ya apa-apa. Nggak penting orang lain. Sehingga ini wilayah yang agak sensitif, tapi ini ilmu, mau tidak mau kita harus dengar. Sehingga di fikih ada bab ulima ridhohu. Misalnya ada orang makan gedang goreng di warung terus ditangkap Pak polisi, wah ini pencurian, mesti bakulnya nggak terima, enggak pencurian, memang tak jual. Nah, yang kasus begini, ini yang kasus, ini mungkin kasusnya anak-anak yang masih kos atau masih mahasiswa. Warung kantin dijaga ibu-ibu, ada anak makan lahap, dikira belinya cash, setelah dimakan ternyata akadnya utang. Nah, itu pertanyaannya itu halal apa enggak? Karena asumsi baiknya monggo-monggo. Karena apa sudah mengkhayal nanti ada sekian uang cash didapatkan. Ternyata nyatet atau hutang. Nah, kalau ngomong di depan, Bu saya mau makan di sini hutang, kira-kira enggak boleh. Wah, itu ada sekian PR. Makanya saya sering muji orang-orang yang enggak alim. Enak-enaknya orang tuh orang enggak alim karena enggak kesulitan seperti ini. Kita sebagai peneliti fikih itu sering kesulitan. Nah sama Anda misalnya naik Grab atau naik taksi atau apa, ketika Anda naik itu posisinya enggak sap apa pinjem, dikatakan akad sewa belum bayar, dikatakan pinjem nanti harus bayar. Jadi ada sekian masail fikih yang jadi perdebatan. Nah, apapun itu nanti kata finalnya itu dia yang punya, yaitu supir taksinya atau baeknya, penjaga warung tadi. Sehingga hukum itu bagi orang lain sudah tidak sah kecuali bagi yang punya. Nah di sini ini kelihatan benarnya madzhab ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah mengatakan apapun salahnya seseorang setelah dia beragama Islam itu wilayahnya Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya ada ayat laisalaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Muhammad meskipun kamu kekasih saya, kamu tidak punya otoritas menentukan si A dimaafkan, si A disiksa. Otoritas itu hanya bagi saya kata Allah. Sehingga banyak orang yang Nabi kurang srek karena membunuh pamannya Hamzah malah dikasih tobat sama Allah, namanya Wahsy. Wahsy itu orang yang Nabi gak suka karena pernah membunuh Sayyid Hamzah di perang Uhud.
takut. Tapi sama Allah marah dikasih tobat. Sa'labah yang sering ibadah di masjid, sering iktikaf, saking seringnya ibadah itu sampai digelari hamamatul masjid, merpatinya masjid. Tapi na'udzubillah beliau malah berakhir dengan su'ul hati. Kita tidak pernah tahu. Kenapa begitu? Karena begini. Wilayah yang absolut itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kalau ketemu Wahsy ya bilang, iman kamu sudah saya terima, Islam kamu sudah saya terima. Tapi saya ini manusia, tolong sembunyikan wajahmu dari saya. Karena kalau saya ingat kamu itu mangkel, karena ingat kamu pernah membunuh Hamzah. Tapi saya sebagai Nabi harus menerima iman kamu, karena Nabi itu gak boleh dendam. Lah nak cara ulama-ulama tasawuf, nak kowe iktikaf kok golek ayam nggih dari bojo, mulai wae. Adepi bojo nyabari ku luwih dhuwur timbang ganjarane iktikaf. Wong diamuk bojo gak tersinggung, gak ngamuk ngempet. Iku Allah ridho pol. Dianggap wong kondang. Dianggap wong kondang. Mergo iso wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Kulo nu juwareng, mlen bojo kula nak ngamuk kula nganti kepengin tak wales, mergo jarang kula wales. Nek diamuk kula tenang. Sesuai apa sadar tanggal. Sirine apa Gus angger jenengan tak amuk ora tau bales. Ganjaran sedekah butuh kelangan duit, haji butuh kelangan duit, sabar ora butuh kelangan duit. Jadi tak anggap pangeran maringi ganjaran aku sing ora butuh modal, bagus lah. Jadi tak anggap itu bagus. Lah iya ganjaran sedekah kan butuh kowe kelangan duit. Ganjaran zakat butuh kelangan duit. Nak sabar kan gak butuh kelangan duit, mau ngempet tok untuk ganjaran. Jadi tak anggap ini bagus lah artinya. Mesti tanpa kelangan duit tapi untuk apa? Ganjaran. Imut nggih, malaikat itu juga kena aturan fikih. Jika orang hafal Quran itu haram disadui, kita haram menghinakan, maka malaikat juga kena aturan tidak boleh menghinakan orang yang hafal Quran. Dan alhamdulillah di banyak surahul hadis, hafal Quran itu maknanya tidak harus hafal semuanya. Orang boleh hanya hafal tabarok, boleh hanya hafal waqiah. Itu kalau kamu hafal betul, surat ini juga bisa berdiri sendiri mensyafaati Anda. Kayak ini surat Tabarok, beliau matur kepada Allah SWT. Jadi dari sekian surat yang ada di Quran, orang ini selalu milih saya ya Allah. Jadi gampangannya surat Tabarok, wong saya diprioritaskan orang ini, kok saya dingin-dingin saja ketika mau jenengan siksa, ini enggak fair. Apa gunanya saya sebagai kalamullah, sebagai kalamuka ya Allah, kemudian enggak ngefek kepada orang ini. Akhirnya walhasil sama Allah surat Tabarok diberi hak syafaat.